untuk membuktikan bahwa Anda punya nur, mentransformasi cahaya Allah, punya nur teh. Kalbumu ibarat cermin, cahaya Allah ibarat matahari. Pantulkan cahaya matahari kepada cermin, lalu tembakan pada dia. Keur ngukur diri salira geus aya nukian atau encan, pecakane ngadakwahan si fulan ku cahaya kalbu. Digarap wae nya si ieu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saminggu saum. Dar salat peuting. Jam 2 geus bangun geus mani, salat peuting. Ek naon euy? Ek ngadakwahan si anu. Geuning teu init ti dieu we tina sajadah. Dikir. Lihat perubahan dia. Kalau dia belum berubah, tandanya kalbu kita belum ada bersihnya. Masih sangat ngageblek, gelap, sehingga tidak mampu menyalurkan cahaya. Praktek ya, pulang dari sini praktek ya. Sajeroning diri orang ge masih kena kieu, ya lumayan lah. Aya satungtung nyere atau bersih nak kalbu teh. Memantulkan. Saya punya cerita. Dengan hormat. Omongan saya sedang didengar oleh Intel, oleh polisi, oleh tentara, oleh aparat pemerintahan ini didengar Pak. Di sini maklumlah oknum pemerintah ada, dimanapun ada oknum. Ada orang non muslim bikin rumah karena tidak diisi, disewakan kepada orang Cina non muslim. Oleh sang penyewa bukan dijadikan rumah tinggal, tapi dijadikan diskotik. Modalnya besar, backingnya banyak, maka diskotik tersebut laku, namanya Diamond. Waduh, setiap malam tamu-tamu ruang parkir sudah tidak cukup, di jalan parkir hampir ke dekat pesantren. Beda-darinya luar biasa. Saya pulang ngaji jam 2 kadang-kadang udah ketempo ku urang ge. Aduh, digalentor luhureun mobil. Aduh, asalnya film si Syahrukan. Nahi mahabatum kaha. Itulah Allah memberi fakoh pada saya. Terus terang saya hampir stres. Sampai saya menyatakan saya akan pindah. Saya beli tanah di Cibitung, saya jual hardtop saya, mobil satu-satunya waktu itu. Dicoba diajukan ke pemerintah, Bu Guyon, diajukan kepada sahabat saya di Polres. Saya punya sahabat, tidak saya sebut namanya. Saya katakan, Kang, itu kumaha Kang? Katanya saya ini tokoh Sukabumi. Katanya saya ini salah satu figur utama di Sukabumi. Kok mengizinkan diskotik di depan hidung saya? Izin Allah, si sahabat saya yang pangkat, mau disebut ngaranna, mau disebut pangkatna, pokoknya pejabat penting lah di lingkungan Polres. Biasanya kalau saya ngomong begitu, dia akan menjawab, ya kita berupaya aja Pak Kiai demi ketertiban. Enak ya? Apa jawaban dia? Gini ajengan, ini kan daerah wisata. Sebenarnya yang salah ajengan, kenapa bikin pesantren di daerah wisata? Astagfirullahaladzim. Pakoh. Kalau nggak pakai hikam, saya saat itu belum memahami hikam. Baru belajar sabar-sabar biasa aja. Sahabat aing nu pangkat bangsa kitu ngomong. Ya enggak? Lalu saya bicara ke bupati. Anak bupati kalau libur kuliah di Bandung, di Jakarta, suka di sini. Saya ngomong, Pak Bupati, gimana itu? Ada tempat seperti itu di dekat pesantren. Coba tertibkan Pak. Ya, insya Allah.
Nanti kita kita ngomong ngakak tepugu. Bangun-bangun ke sebarang hakan setidinya. Aduh, ya kudu ke mana? Ke gubernur, ke Pangdam, ke Polda, per surat. Yang ngirim surat siapa? Jenderal lagi, saya pinta. Pak Jenderal Anu, coba tolong ingatkan Anu. Ya nanti kami buat surat. Telaku. Atau orang demo yang gerakan masyarakat rasanya nggak bijaksana kalau kita melakukan kekerasan anarkis seperti itu. Malu, saya belum ketua umum, ketua fatwa waktu itu. Orang kodua we atuh dihantam ku hizib nasri, hizib dawar, hizib bari, dana geus ijazah geus muasaan hizib teh kalakah mungkin gede. Ini kalau nggak pakai ilmu tasawuf nggak terjawab, Pak. Anda bisa jadi juga mengalami hal seperti itu. Saya sampaikan untuk kias. Barangkali Anda mengalami, barangkali ilmu pengalaman saya bisa dipakai gitu maksudnya. Orang kesok pusing kadang-kadang harapan oknum pemerintah. Ayo orang keras, salah dewa. Waduh, malam-malam baju hijau, baju gading didinya. Sing giling ring. Kadang-kadang pakai baju piket, pakai tanda piket di kantor ini kadinya pan loba duit didinya. Kopi di warung paling 7.000 perak didinya 30.000. Berapa puluh juta per hari kontribusi. Jenderal A, B, C, 3 jenderal. Saya datangkan ke sini di kepolisian, sahabat saya. Jenderal tembok. Ya orang usahakan ngagidik memang ngagidik tadinya, tapi tinggal mana lesna. Tapak. Geus buku DPRD mah. Oh, maju ruju saya huntu badag hareupeun ai. Jadi engke ku abdi dikieu kana jeung caluk salah. Teu bukti. Pasti ge loba sobat di DPRD. Pedut. Hareupeun anak kieu, tukangan anak. Jadi ka urang mepene ka ditu barang penta kira-kiranya lain nuduh himada rada bangun gitu. Dihantam kudu tapakan dihantam. Begitulah Allah memberi fakoh kepada si bodoh ini. Saya datang ke Al-Mukarram Kiai Dimyati tidak bertemu, saya bertemu dengan Kiai Bustomi di Santri Banten. Assalamualaikum Mbah. Jadi pesantren abdi aya anu teu pantes cek agamanya. Kudu kumaha aja Bah? Ya aku mah urangna bae. Jadi Bah kudu nya kumaha urangna bae. Sun Bah nyuhunkeun doa, jangan doakeun deh, tapi pentingna kumaha urang. Alah, jawaban teh kah? Teu geunaheun. Kahayangna tuh Kiai Bustomi melain kitu, ja urang hantem bae ku Abah ti dieu nya. Jangan cicing-cicing di ditu. Pokoknya sadiakeun wae lah buhurna nu pantes. Pantes nih. Emang ini tak mau urangna bae. Ini ka panguragan. Sugan kudu ti panguragan. Camplang keneh wae. Ya, sebenarnya saya malu menyampaikan hal seperti itu ke Al-Mukarram Syekh pengarsa Abah. Tapi akhirnya setelah 3 tahun telongret kalakah mungkin badak bangsa aparat di tingkat kecamatan mah geus teu laku ngomong, kabupaten geus teu neurak ngomong. Akhirnya saya datang ke Polda. Assalamualaikum Abah. Biasa kalau kepada beliau, aya tempat maksiat di caket pesantren luar biasa, moal aya nu sae mun teu aya nu awon bager. Tidak akan ada yang baik kalau tidak ada yang buruk. Jung balik. Aing boga guru mursyid ti bang kitu kahayang teh ari wali mah lain kitu ngajawab teh euy. Kene jajan mah leungih-leungih, kene Abah rek nelepon Soeharto. Geuning tah geunaheun kan hate tah. Ke Pak Harto orang telepon ku Abahnya, pan Pak Harto hormat sekali. Wong beliau termasuk tokoh yang dihormati di nasional. Henteu kitu di guru teh.
Ai teu ungek aing siga belet ari ungek teu ngarti heuh. Teu ungek siga belet ari ungek teu kaharti. Hajung balik sakitu. Sumohon itu kumahanya camblang. Balik ka imah. Ngahulang. Mah mending pindah kitu ti dieu. Jual we imah pesantren malah da. Kudu natangga jeung nu kitu mah abong deui. Moal aya nu alus meneueuh nu goreng, moal aya nu alus meneueuh nu goreng. Teu asup kana otak teu asup, silokana teu asup. Wudu, salat sunat, zikir, zikir kopi. Fahimni ya Rabb, fahimni isyarat asaihi. Pahamkan kepada saya isyarat dari guru saya. Alhamdulillah, tak itu berai dibere. Nu soleh ku Allah, nu belegu ge ku Allah sarua dalang eta keneh. Tapi Allah rek naikeun derajat si jajan tolol goblok bodoh di bidang hakikat. Mereka yang sedang sebut saja mabuk, zina, bisa jadi judi, narkoba bisa jadi umpama. Saya tidak menuduh karena saya tidak melihat langsung. Yang jelas di situ biasa pergaulan bebas. Mereka adalah manusia-manusia yang sedang gelap kolbunya. Sedang gelap kolbunya. Mengapa mereka kegelapan kolbunya di sana? Ibarat goa gelap. Karena tidak ada sinar yang masuk. Kalau goa ingin terang, maka kita harus bisa menyinari goa itu. Caranya adalah sinar matahari terima dengan cermin, dari cermin tembakan ke dalam goa, brai. Jadi kalau mereka hatinya ingin ada penerang, saya yang harus tobat. Batur nu mabokna, batur nu jinahna, batur nu jogeda anu kudu tobatna aing pan teu genah. Aduh, tasawuf. Hikam luar biasa. Berangkatlah saya ke Cikundul. Bulan Ramadan teh. Ingat kene wae, kebenaran yang ngomong teh bulan Ramadan deh. Maka di Cikundul saya tidak pakai hijib penghancur. Dah hijib penghancur geus teu neurak ajangan cecep. Teu neurak. Da ku Allah itu oge dikitugeunana atuh. Apa yang saya amalkan selain daripada Yasin, Waqiah dan lain-lain, saya masuk kepada pengamalan khotam. Terus disangakeun can. Panitia Kang Haji Aang sedang menyiapkan paket sertifikat untuk Bapak Aurad Waqiah, aurad lain sedang disiapkan, Pak. Jadi Bapak balik ti dieu, menang oleh-oleh gede, nu bisa ngarobah nasib. Lain sakadar oleh-oleh para rugu. Di situ ada khotam. Khotam itu wirid pelengkap untuk dzikir tarekat. Tadi teh pangersa Abah mendidik muridnya harus ma'rifat, tapi juga jangan miskin gitu. Tapi juga harus kuat, tapi juga harus gagah, tapi juga harus amar ma'ruf. Lengkap. Saya amalkan di situ. Nah, biasa we ya qadiyal hajat, ya kafiyal muhimmat. Terus hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya khabi ya lutfi adrikni bilutfika khabi, ya khabi ya lutfi adrikni bilutfika. Pas la ilaha illa anta subhanaka saya coba amalkan sesuai petunjuk Uqulul Juman 500. Itu make lagu udah panjang teuing, make lagu mah la ilaha sabarajamun heuh. Digancangkeun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Bari sadar tiada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau ya Allah, akulah yang dolim. Si itu jarina, si itu marabok, si itu jaradudi. Nu salahna abdi, nu salahna abdi, nu salahna abdi, nu dolimna abdi, nu dolimna abdi. Jadi si itu mah tong disebut salah kurang teh.
asa geus ngabongkar syariatnya saliwat mah. Pugus itu salah, pugus itu ngalanggar agama. Kene keur penanganan mah tong disebut salah lanan. Anu salah teh kudu ajengan. Nu ceurik teh subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Rob, kalbu saya kotor, kalbu saya ibarat cermin yang tertutup, tidak mampu menyalurkan cahaya pada mereka. Terserah engkau ya Rob. 1 malam, 2 malam, malam ketiga, hari ketiga, saya maksudnya can isyarat di Gusti mau balik. Hari ketiga datanglah almarhum, sekarang almarhum Al-Mukarram Bapak TNI Purnawirawan, Kapten Purnawirawan Haryadi, Ketua Yayasan Serba Bakti Pesantren Suryaleh Perwakilan Bandung. Gimana mankobah ieu mah diceritakeun rinci sote. Can manggih deui ta tentara kitu tah. Seorang tentara, mantan tentara, belajar tasawuf, santunnya luar biasa. Kepada siapapun aden nyebut teh. Datang ke sini saya tidak ada, beliau nyusul ke sana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aden, ieu emang. Mamang di Bandung, sumuhun den. Bangun aya peryogi pisan, sumuhun. Den Bagja, Ketua Majelis Pemuda Jawa Barat, ingin melaksanakan acara, tapi pengajiannya hoyongku dan jejer. Saya polos-polos saja, ya insya Allah hari anu kita tentukan. Baik, saya ingat waktu itu pakai mobil biru Kijang F222, dimerahkan penjelajah, bekas anggota DPRD. Saya beli 21 juta, ingat kan? Itu kejadian tahun 94 kalau tidak salah, bulan 5. Saya pulang ke sini, lalu berangkat ke Bandung dengan pikiran lagi-lagi ngeres, sombong. Kalau mau balik sekelas ajengan jejen, diundang oleh pimpinan lembaga kepemudaan tingkat Jawa Barat, pasti ceramahnya Pak Mahfudin di gedung dong. Hadirinya berapa ribu gitu, atau di lapang ya, hadirinya berapa ribu gitu. Otak saya. Datanglah ke komplek rumah beliau, Pak Bagja, bukan Pak Bagja NU, bukan Pak Bagja Majelis Pemuda. Jam 3 saya sudah datang, jam 3. Saya tanyakan ke Pak Riyadi, Mang, acaranya jam berapa? Saya kira transit di situ nanti ke gedung gitu kan ya, ke lapang. Mungkin bade maghrib cina. Tempatnya di mana, Mang? Di dia di bumi. Saya kudu ceramah dina acara rumah. Acaranya setengah genap. Acara apa sih ini? Itu buka bersama cina. Keluarga. Bodoh hikam, tidak paham hikmah, pahamnya normatif, pahamnya egois. Ini hikam besar ini. Gus tungtung letas saya, kira-kira dong, acara cuma begini kok undang saya, tapi ditahan. 5:30 baru mulai. Mang, berapa sih jamaah yang kumpul? Ya kira-kira 12 lah. Manehna apa majikanana tetangga barsiki. Aduh. Tukang pidato yang harapan jelema puluhan ribu atuh, agitasi. Gaya Bung Karno kan saya tadi sebut nge batur. Tuh, direktur hotel Kartika Plaza. Kenapa ngundang saya ke sana?
sengaja saya undang Pak Yai Jejen. Saya temannya Bung Karno dulu. Kalau saya dengar Pak Yai Jejen, saya seperti mendengar Bung Karno. Cek mana nah ya. Hebatnya tuh saya trek pidato gitu, pidato apa gitu ya, topiknya apa gitu. Si horeng teh eta marek ceramah singkat menjelang buka puasa. 10 menit. Aing dewek kudu pidato 10 menit. Juli. Cek nafsu. Teu make hikam. Ngomonglah saya. Lek. Ramadan adalah tadi lalakum tatakun gitu. Ngomong takwa wek. Teu make agitasi. Arek ngomong pidato kumaha jelema ge. Wala sikih hareupeun ngomong make sapeker nu lemet ning paragi. Lain make sound system nu 10.000 pol gitu ya. Ngomong nahan tadi gitu. Lima menit sebelum maghrib datanglah orang yang saya kenal. Ini Tayo Tarmadi ini, Pangdam, orang Kerawang ya, orang Kerawang ya. Pangdam waktu itu. Ingat waktu itu sedang rame-ramenya kejadian Tasik, pembakaran Tasik. Tahun berapa tuh? 96. Nyambung. Kan Pangdam betul-betul bertanggung jawab, jangan sampai di mana-mana ada masalah. Saya tahu. Selamat datang Pak Pangdam, saya katakan. Makasih, saya salah seorang yang mendengarkan pidato Bapak ketika di Tasik. Oh iya, lanjutkan Kiai, lanjutkan. Ya. Lanjutkan. Saya berpikir maunya nyamut beliau. Atau tungtungna anak dengan 10 menit lah paling. Demikian yang saya sampaikan. Kami sangat mengharapkan arahan dari Cing Sopan Santun. Jadi Kiai diajar ngahargaan batur orang. Kiai nu kurang etika mah, tara terdidik, tara dek ngahargaan batur. Saya tersebut ke Kiai gitu. Jebur deh ke batur teh duluk dilak ke pejabatnya kos kamu musuh. Entong sok itu Sopan Santun. Makasih Pak Pangdam. Walaupun Bapak tidak ingin bicara, tapi rasanya kami ingin arahan walau hanya beberapa menit. Terima kasih. Wassalam. Ngomonglah beliau bla 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 soal keamanan dan lain-lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beres ya wassalam. Buka nggak ada angkolek, ingat kan nggak ada kolek. Kolek sebenarnya mah aing amek jauh-jauh di Sukabumi ngomongnya dinuk gitu. Teka pikir naon hikmah teu. Dikersakan oleh Allah, diazali dari sana dari atas. Pak Pangdam bertanya, Kiai bagaimana Sukabumi? Aman-aman. Saya kan orang biasa bergaul dengan para pejabat, agak ABS sedikit orangnya, asal Bapak senang. Aman Pak, tidak ada apa-apa Pak. Ya. Saya dengar Pak Kiai kemarin ada orang Kristen yang buka puasa di luar sampai terjadi agak ribut. Sudah selesai Pak. Ya, biasa gitu Pak. Barangkali ada hal-hal yang bisa menimbulkan situasi gangguan keamanan Pak Kiai. Oh nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Ayana irung aing. Ieu meureun hikmah. Kakarek mikir hikam tah. Meureun ieu hikmah aing kudu tobat teh. Jadi terkadang justru bukan kekerasan, bukan kegagahan, justru tadi itu adab tata krama. Karena beliau mendesak 3 kali bicara kepada saya, ada apa di Sukabumi? Mah teu pantas ku ngomong mah, ditulis saya na kertas leutik. Ada seorang perwira anu ngaranna yang bikin rumah disewakan pada pengusaha dijadikan diskotik. Saya masukkan ke kantong beliau, ingatkan saya pakai batik. Jenderal nanya wae. Oh ya, pulang saya beres. Rada leungit ka kalenak teh meusan. Boa-boa eta hikmahna.
Singkat cerita, pagi-pagi datanglah Dan Ramil ke sini pagi-pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari bawah dia ngomong, Pak Kiai ditunggu oleh Pak Dandim. Saya tahu dipanggil apa diundang. Kalau dipanggil saya punya masalah. Kalau diundang, diundang. Ngahulang heula Dan Ramil. Geuning ieu mah Kiai apaleun nomenklatur. Saya bukan orang hukum, tapi saya udah ngerti. Ada apa saya dipanggil mendadak ke Kodim? Diundang Pak? Oh diundang. Kalau diundang nggak apa-apa ya. Jam berapa? Sekarang Pak Kiai? Ya saya datang. Dandim Sukabumi 0607 waktu itu seorang perwira letnan kolonel nyantri orang Makassar, dia Amir Hamka, paling benci terhadap maksiat dia. Begitu saya datang, beliau sedang memarahi manajer perusahaan itu. Cicing. Oh, baru mulai ada paham. Oh. Beliau keluar, beliau manehna keluar, maka Pak Dandi menemui saya. Pak Kiai, mohon masuk ke dalam. Ya Pak. Jadi kira-kira Pak Pangdam nelpon Dandim baru. Dandim, di Sukabumi ada anu tangani oleh kamu. Iya orang Makassar dia. Langsung sigap. Dengan pemikiran beliau bahwa saya sudah siap menggerakkan ribuan orang untuk menyerang. Pak Kiai, saya mohon Pak Kiai, pasukan Pak Kiai tahan dulu. Oh ya, lalu gimana? Kami dulu bergerak bersama pasukan. Kami siap bersenjata Pak Kiai. Tapi andaikan kami tidak mampu, silahkan Pak Kiai yang bergerak. Oh, kalau begitu silahkan. Iya. Aing balik ke dagoan hanya hukum bejana. Akhirnya bukan hanya diskotik itu yang ditutup, seluruh diskotik sekota Kabupaten Sukabumi tutup ku tentara. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tobat teh si horeng seukeut sete, senjata tobat teh ya. 3 tahun saya hampir botak stres dan destruk saya saking sakit hati. Pemerintah berpihak pada tempat maksiat, sedangkan saya disebut penasihat pemerintah dari dulu. Teganya, padahal si orang Allah rek naikeun anak dengan pakoh seperti itu. Si itu nu ngeunahna, si itu nu mabokna, si itu anu-anuna nu tobatna kudu dewek coba pan teu geunah. Mun kitu mah urang ngasaan saeutik mah. Tong. Salah ngomong teh aing. Eta heureui pada Ramil heureui. Ya. Mama. Betul. Dikolot matanya. Gitu. Kasepuhan sunat gitu minta kukur. Tak saya tidak jauh dari ulama dan para kasepuhan sunat. Jadi kenapa saya waktu itu menang jadi mintul kemana-kemana paneta bukan rasa aing bener. Dan memang atuh rek kumaha buat wing salah itu bener, itu bener teh menurut syariat ngan orang teu paham jejeroan pan. Si orang bener secara substansi, salah secara metoda. Substansi mah benar itu salah ngan metoda. Lain kuduku ngomong teriak, kuduku buntang banting, ada cara yang sufi, yang hikmah, yang hikam. Bil hikmah teh. Jadi tengah nafsu mutmainah gitu. Amaro lawamah tengah mutmain. Nah, singkat cerita, Irian, saya telepon kawan-kawan dari TNI. Gimana? Selesai Pak? Pasukan Bapak tidak usah.
Sudah cukup. Ada memang ti kemarin itu nyiapkeun jelema henteu. Itu Pak, pengalaman penting, mahal, guru besar bagi saya dalam pengalaman hidup. Jadi ternyata nahi munkar itu jangan terlalu memponis orang lain salah kita benar. Jangan terlalu tekstual dalil. Mari kitalah yang bertobat, taubat pada Allah. Dari tobat menghasilkan cahaya. Cahaya kita terpantul ke sana, Allah menseken dari atas. Terek jawabannya, atau lebih gede tibatan diserang ku saya. Maka senjata lengkap Pak. Kosrek perang gitu. Dari situ saya berani membangun permanen Pak. Sebenarnya dulu saya nggak berani membangun permanen di sini. Sebab ini daerah wisata. Teu mustahil isuk begitu aing kausir kuno kitu. Setelah kejadian itu saya justru jadi berani. Tika ayeuna boga bangunan dia berani membangun miliaran di sini saya dari situ. Sampai ada pasaran hikam di dia. Da pasaran hikam tara di dia saya di Cibitung asupna ge. Di Zainiyah 2. Kan tidak ada tempat karena peserta di sana cuma 50. Kalau peserta sampai 800 dengan alfiah tambah 270 hampir 1100 sekarang. Maunya yang mending gedean tempat. La ilaha illa anta subhanah inni kun minadz zalimin. Setelah Nabi Yunus memperbanyak tasbih itu tobat pada Allah di dalam perut ikan, panajjainahu min karbil azim. Aku selamatkan Yunus dari beban yang sangat luar, kebingungan yang sangat besar. Lain Yunus wae kabeh jejen Apun Udin Ici neneng tuh kabeh. Pantes di guru aya khotam. Paham? Allahu Akbar. Ai panyate kudu nyerang jeung ngamak wae jeung ngadat. Aya cara secara hikam, yaitu taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda menghadapi taubat maneh ka Allah. Lihat nanti kerja Allah lebih keras daripada kerja kita. Tasbiqu anwarul hukama aqwalahum fahitu syarat tanwir wa salat tabir. Manakala terjadi pencahayaan, datanglah tabir. Tabir teh kata-kata, keputusan-keputusan dari Allah. Anak teh ngabahas ieu ku contoh ieu. Jadi saliwat masih gano itu paham nama pengalaman anak geus gitu. Dan memang kudu gitu Pak, kudu jeung pengalaman. Ilmu teh jeung pengalaman teu mantap lah. Tapi lamun jeung pengalaman confident ngomongkeunana. Lanjut. Kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbil ladzi minhu baroza. Setiap ucapan memeh diucapkeun ngenta izin heula ka Allah ku qalbu. Gusti widi abdi nyangamkeun nu kieu. Tembusna ka batur kana qalbu deui. Tapi lamun ngabelak-bak di dieu, komo di dieuna jurig, campur marieskeun batur, ngahina batur, campur hayang ngebebetkeun batur, aing nu hayang kasebut, aing nu kitu mah laku. Hari ini yang sedang beredar adalah orang-orang bicara untuk popularitas. Kehebatan diri, hayang kuliah, diberi duit, dikontrak dan lain-lain. Mohon maaf, sah-sah saja silakan. Kan kelasnya kelas kuli gitu. Kelasnya kelas kuli, sah-sah, jangan disebut tidak sah. Kalau kita mendengar ada mubalik sekali ceramah harus sekian juta, sah-sah saja itu. Tapi kalau ternyata tidak ada asarnya, tidak ada bekasnya, pantas saja tujuan lagi eta. Innamal a'malu binniyat. Di akhirat nanti ketika ya Allah saya minta pahala, mana saya ceramah kemana-mana, apa ngeus ku sia beak baheula, siap-siap. Kalau Anda jadi mubalik seperti itu, siap-siap seperti itu. Sekarang dengan ngaji Hikmah 192, Anda yang bukan pembicara ulung, Anda yang bukan mubalik terkenal, punya peluang untuk dakwah birruh. Paduli teuing teh di kuliahan ge. Atuh ajengan merencana moal narima amplop aya dakwah birruh mah abdi. Ai sia kan kadinya wae. Suruh do. Teh wae tungtungna jo.